hidup dalam perdamaian. Roma 12 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Shalom warga kerajaan surga. Semua saat-saat indah dengan teman atau saudara bisa tiba-tiba sirna hanya gara-gara sebuah tindakan atau perkataan yang salah. Bisa juga bukan sebuah tindakan atau kata-kata yang salah, tetapi sebuah fitnah atau tindakan salah yang dilakukan dengan sengaja. Ini semua bisa menghancurkan sebuah kepercayaan. Teman menyakiti teman atau saudara menyakiti saudara. Itu sudah biasa terjadi. Mengapa itu terjadi? Karena kita masih hidup di dunia yang gelap ini. Terkadang perkataan dan tindakan kita akan melukai orang lain. Ketika kita dilukai, Alkitab mengajarkan dalam Amsal pasal 20 ayat 22, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Perasaan ingin membalas itu berasal dari sebuah keinginan untuk memuaskan diri kita sendiri dengan melihat orang yang menyakiti kita juga merasakan kesakitan yang sama. Banyak orang yang diselimuti oleh pikiran pembalasan dan kehidupannya tidak pernah puas karena menyimpan kepahitan. Ingat, sebuah pembalasan hanya akan memberikan kepuasan sesaat saja. Dan setelah itu kepahitan atau ketidakpuasan akan terasa lagi karena memang tidak pernah hilang. Sedihnya kebanyakan orang, termasuk yang disebut orang percaya, akan mudah menyerah dan berhenti berbicara dengan Anda ketika Anda menyinggung mereka sedikit saja. Mendiamkan seseorang juga adalah sebuah aksi pembalasan tanpa kita sadari. Jangan hanya berpikir bahwa mendiamkan seseorang itu tidak merugikan orang itu karena kita tidak melakukan kekerasan atau hal yang tidak pantas lainnya. Sebuah pembalasan termasuk mendiamkan orang lain justru akan menyusahkan dan merugikan diri sendiri. Yesus mengajarkan kita patut mengasihi sesama sama seperti Dia mengasihi kita. Menjauhi orang yang berpengaruh buruk bagi kita itu normal, tetapi pastikan jangan membela diri atau membalas. Biarkan Tuhan yang membela diri kita. Ayat hari ini mengajarkan bahwa sebisanya marilah kita belajar untuk hidup di dalam perdamaian dengan orang lain. Jika orang lain itu justru yang membenci, mendiamkan kita, bahkan tidak mau mengampuni kita, itu urusan mereka dengan Tuhan. Mari kita sebisanya mengambil keputusan untuk hidup dalam perdamaian. Dimulai dengan berdamai dengan diri sendiri, kemudian terhadap orang lain, khususnya yang bersalah kepada kita. Mari kita belajar mengampuni, menegur dengan kasih, dan biarkan Tuhan yang membela kita. Amin. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Ditulis oleh Billy Lantang.